Sehat selalu rekan-rekan sekalian. Video kali ini saya akan lanjut tentang transformasi digital. Kali ini akan diskusi tentang strategi promosi di media sosial. Baik, pendekatan efektif untuk meningkatkan engagement. Hal-hal yang didiskusikan pada video ini diantaranya adalah definisi promosi di media sosial, elemen penting dalam promosi, keuntungan dan tantangan, teori pendukung, contoh implementasi, studi kasus, dan referensi. Kita mulai dengan definisi promosi di sosial media. Secara akademik disampaikan, promosi di media sosial adalah upaya pemasaran melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, atau YouTube untuk meningkatkan visibilitas, engagement, dan konversi. Disampaikan oleh Safco tahun 2021. Definisi praktisnya adalah cara mempromosikan produk atau jasa secara kreatif agar menarik perhatian audiens di media sosial. Elemen penting dalam promosi di media sosial, mungkin banyak dari antara kita yang sudah kenal ya, tentu ya, hashtag, tanda pagar. Fungsinya meningkatkan visibilitas konten ke audiens yang lebih luas, ya. Kemudian musik viral, menarik perhatian audiens muda dengan menggunakan lagu populer. Saat ini sudah banyak berkembang musik yang diciptakan oleh AI, ya, instrumental, dan cenderung memiliki hak cipta sendiri sehingga tidak mengganggu hak cipta pembuat musik, termasuk pembuat musik instrumental, musik tanpa vokal. Saya sendiri sedang coba untuk membuat beberapa musik instrumental menggunakan AI yang harapannya bisa jadi teman dalam aktivitas, ya. Musiknya model chill gitu ya, model blues atau model untuk menemani kerja atau menemani belajar, ya. Anda bisa temukan saat ini juga di YouTube sudah banyak, ya. Kita bisa buat dengan aplikasi AI. Tentunya kalau mau menggunakan lisensi berbayar. Kalau misalnya hanya untuk digunakan di laptop atau untuk digunakan sendiri, kita bisa buat tanpa harus bayar dengan durasi yang saya sudah pernah coba itu sekitar 3 menitan, ya. Jadi pas begitu kita sedang belajar atau tugas atau santai, bahkan kita tinggal play musik yang sudah kita buat sendiri dengan AI. Berikutnya adalah durasi singkat. Nah, ini cenderung kenapa durasi singkat, saya juga terus belajar, ya. Konten singkat kurang dari 15 detik lebih efektif untuk menarik perhatian, karena kebanyakan kita orang sibuk sehingga cenderung berlama-lama menonton itu akan sangat mengganggu mungkin, ya, terhadap kesibukan kita yang lain. Dan itu yang menjadi fokus kita sebagai pengiklan atau membuat promosi di sosial media dengan durasi yang sangat pendek. Kemudian berikutnya adalah call to action atau CTA, ya, ajakan kepada audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Mungkin sebagian yang lain sudah mulai tidak lagi melakukan CTA secara langsung, ya. Tapi karena mungkin konsisten, kemudian disukai, maka follow itu otomatis, atau like atau subscribe itu otomatis akan secara natural mengikuti
perkembangan dari media sosial yang kita buat. Keuntungan promosi di media sosial mungkin sudah banyak dirasakan bahkan mungkin ya oleh beberapa orang. Yang jelas pertama, melakukan sosialisasi atau promosi di media sosial tentu jangkauan lebih luas ya. Sepanjang internet itu bisa diakses, maka promosi itu bisa disampaikan. Kemudian biaya lebih efisien tentu ya. Kemudian interaksi langsung, baik itu secara teks melalui komentar maupun live, misalnya kalau rekan-rekan sekalian melakukan live di media sosial ya. Berikutnya adalah keuntungan promosi di media sosial, yaitu analitik real time. Platform media sosial menyediakan data performa konten secara instan. Nah, itu jadi kita bisa ketahui konten kita misalnya untuk promosi sekolah, untuk promosi produk ya, bisa kita lihat secara analisis, oh ternyata misalnya disukai oleh kalangan tertentu misalnya, atau menarik untuk bidang tertentu, itu bisa kita lihat secara aplikasi ya. Apa tantangan promosi di sosial media? Tentu persaingan ketat, jelas ya untuk saat ini apalagi. Kemudian risiko hoax ya. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah dengar situasi beberapa waktu lalu ada promosi di sosial media yang justru tidak membuat baik, tapi malah membuat sebaliknya, sehingga informasi tersebut menjadi istilahnya apa ya, tidak fair ya, menjadi misinformasi ya, atau bisa dikategorikan juga sebagai hoax, merugikan ya, merugikan brand lain atau merugikan unit usaha lain. Berikutnya adalah perubahan algoritma. Nah, ini juga mungkin perlu dipertimbangkan ya. Perubahan algoritma platform dapat mengurangi visibilitas konten organik ya. Algoritma oleh para programmer, mungkin oleh para DevOps itu terus dikembangkan. Sebenarnya orientasinya adalah keadilan ya, berkeadilan. Namun tentu dengan beberapa komponen algoritma yang baru seperti tadi disampaikan, bisa juga mengurangi visibilitas konten. Dan tentunya kita harus waspadai dan mulai bersahabat dengan algoritma yang baru. Berikutnya, tantangan promosi di sosial media adalah ketergantungan pada tren. Nah, ini rekan-rekan sekalian, mungkin tren itu bisa mengubah secara signifikan ya, dan menjaga customer atau loyalnya itu sangat kuat ya. Namun demikian, kalau misalnya kita sebagai pengusaha misalnya, atau sebagai content creator tidak mengikuti pola tren, ya mungkin sedikit demi sedikit customer kita akan beralih ke brand lain. Teori pendukung dalam diskusi ini diantaranya adalah Attention, Interest, Desire, Action, atau kita kenal dengan AIDA. Proses promosi dimulai dari menarik perhatian, membangun minat, menciptakan keinginan, hingga mendorong tindakan. Kemudian teori pendukung lain yaitu Use and Gratification. Audien menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan seperti hiburan, informasi, dan validasi sosial. Yang ketiga, Social Proof, cenderung mengikuti tindakan orang lain. Ulasan positif dan testimoni dapat meningkatkan kepercayaan ya. Berikutnya adalah diskusi tentang contoh implementasi. Rekan-rekan sekalian, mungkin ini
sudah mulai dirasakan, bahkan mungkin rekan-rekan sekalian juga bagian dari konten kreator, khusus di Instagram misalnya atau di TikTok ya. Brand Passion menggunakan Instagram Shop untuk menjual produk secara langsung dari aplikasi. Kemudian TikTok Challenge misalnya ya, itu dilakukan di sosial medianya TikTok. Nah, untuk Instagram Shop memang terus terang saya juga pernah mengalami hal yang kurang enak istilahnya ya, atau kurang pas ya. Pada saat kontennya bagus, dibuat sebagus mungkin, saya nggak paham juga apakah itu dibuat oleh yang lain, kemudian si pelaku menggunakannya untuk mengelabui kita, sehingga pada saat kita melakukan transaksi itu malah transaksinya tidak sesuai ya. Mudah-mudahan sih terus dikembangkan para penyedia media sosial untuk memblokir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga merusak sistem promosi di sosial media ya, yang cenderung bila mana itu berulang, maka kepercayaan masyarakat terhadap sosial media akan turun ya. Kecuali tadi media sosial yang betul-betul terkawal dan betul-betul selalu dilakukan evaluasi, sehingga beberapa aktor atau beberapa pelaku yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada ya. Dan itu tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform sosial media tersebut. Kemudian berikutnya adalah ada YouTube Ads ya. Kemudian ada influencer marketing, kolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produk kepada audiens. Ya, walaupun dalam perkembangan saat ini dengan adanya AI, beberapa influencer itu sudah mulai digantikan dengan AI, avatar, kemudian produk-produk yang dibuat khusus gitu ya, dengan animasi, kemudian bahkan film ya, sehingga influencer yang sebelumnya manusia itu sekarang sudah digantikan dengan robot atau oleh AI ya. Dan hebatnya dengan AI kita bisa custom influencer seperti apa yang sesuai dengan produk kita dan mampu mengarahkan customer untuk transaksi. Baik, kita masuk ke studi kasus rekan-rekan sekalian. Studi kasusnya contoh yang sukses ya, sebuah brand lokal menggunakan TikTok kemudian melakukan kampanye viral sehingga meningkatkan penjualan sampai 40%. Sedangkan kasus gagalnya itu contoh misalnya brand internasional Y ya, dia sebenarnya sudah secure, kemudian juga mempromosikan produk dengan amanah gitu ya, tidak berbohong. Tapi mungkin karena tidak sesuai dengan budaya yang ada, yang menempel pada produk tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan ini membuat konten sosial media yang istilahnya perfect, tapi tidak meningkatkan penjualan karena pemahaman terhadap audiens mungkin masih terbatas. Baik, diskusi kelas rekan sekalian, ini dijawab di komentar pada aplikasi LMS ya, atau untuk refleksi materi yang sebelumnya disampaikan. Ini adalah referensi tambahan dari referensi yang tadi sudah disampaikan. Sebagai penutup, sedikit ringkasan saya sampaikan di sini. Promosi di media sosial adalah alat yang efektif untuk meningkatkan engagement dan konversi.
Penting untuk memahami audiens, tren, dan platform yang digunakan agar promosi berhasil. Kalau kita perhatikan ya, TikTok itu pada saat lahir atau mulai dikenal masyarakat itu banyak sekali membuat para pengiklan di sosial media lainnya berpindah ya. Bahkan cenderung saat ini TikTok jadi dominan dilihat atau mungkin terjadi transaksi dan tidak lagi terjadi di sosial media lain, walaupun di sosial media lainnya masih tetap ada ya, masih tetap dilihat, masih tetap bisa melakukan transaksi. Kemudian di sini ada tugas ya, ini untuk refleksi saja sebenarnya. Buat satu strategi promosi sederhana untuk sebuah produk fiktif atau nyata menggunakan platform sosial media ya, platform media sosial Instagram, TikTok, atau YouTube. Strategi promosi sederhana mungkin rekan-rekan sekalian mencoba memiliki inisiatif untuk menjual sesuatu atau baik itu dalam bentuk produk atau jasa menggunakan media sosial yang sudah mulai banyak digunakan oleh kebanyakan generasi Z ya. Saya sangat luar biasa ini, mereka sudah mulai mantap, bahkan kreativitasnya kalau menurut saya sangat cepat ya, sehingga bahasan terkait dengan strategi promosi di media sosial itu sebenarnya mereview saja ya. Hal-hal yang kita diskusikan mungkin di antara rekan-rekan sekalian juga sudah melampaui apa yang didiskusikan. Kutipan inspiratif, "Content is king, but engagement is queen, and she rules the house." Ya, walaupun konten kita bagus, nah konteksnya kan keterlibatan atau komunikasi dengan audiens, touch audiens itu lebih penting, karena bisa jadi produknya menurut yang lain tidak memungkinkan untuk viral, tapi karena engagementnya bagus bisa jadi produk tersebut malah lebih terjual gitu ya daripada produk yang lainnya. Demikian diskusi pada video kali ini. Sehat selalu, salam.